Saya nggak bilang isi Bapak, nggak bilang kayaknya. Saya turun sendirian, masuk Babu Salam, itu Babu Salam, kemudian sholat tahiyatul masjid. Kebetulan jam 8 pagi, Ibu bayangkan jam 8 pagi, rodo yang ukurannya 21 meter persegi, dengan sekian ratus orang, ribuan orang, itu kayak apa? Nah, saya sholat sunnah saya bersih, kemudian sholat 8 rakaat, habis sholat sunnah 2 saya sholat tasbih. Apa yang terjadi? Saya bangun, assalamualaikum, saya bangun, di depan saya sudah berdiri 2 orang, tinggi besar, ganteng, cakep, bersih. Cuma saya sempat berpikir, ini orang mana? Orang Arab bukan, orang Indonesia bukan. Ya, ininya tuh nggak ada jenggot, nggak ada modal, tapi kumisnya tebel. Mungkin suku ini kodanya. Nyapanya pakai bahasa mau apa ya? Tahu. Udah gitu tahu pakai bahasa Indonesia. Ya. Mau iya. Terus saja ya. Kalau bisa sampai di samping Rasul. Enggak banyak. Waktu itu nggak berpikir ini siapa? Ini apa satu? Ayo. Ternyata dia masuk lihat ada satu sajadah kosong. Ya. Kemudian ada satu sajadah kosong. Dan di samping Rasulullah tasbih ya. Silakan dia berbagi. Kita jarang-jarang ketemunya 5 bulan sekali. Ya. Kadang ketemu enggak ya. Saya juga kemarin ceritain, yang lain mah nggak tahu. Saya cerita kata yang nggak aku minum kopi mau tidur, nggak bisa tidur. Akhirnya pas berangkat ngantuk berat lah daripada di jalan macam-macam. WA aja. Senin yang lalu, mudah-mudahan itu ya. Ini istighfarnya itu berat. Nah, kalau mal waktunya banyak itu zikir istighfarnya 1000, sholawatnya 1000. Yang pendek-pendek aja, istighfar pendek. Astagfirullahaladzim. Sholawatnya pendek. Sallallahu. Begitu biar ngirim waktunya itu. Silakan. Namanya konsep yang Allah ajarkan, Rasul ajarkan kita supaya hidup kita itu bahagia. Ya, segala urusan kita. Soalnya baca itu adalah baca Al-Quran. Ini sekarang Al-Quran. Ya, jadi baca Quran itu banyak manfaatnya. Nah, ini namanya Al-Quran itu ya yukhriju minal ila nur ya. Jadi mengeluarkan kita itu dari kegelapan menjadi terang-terang dengan izin Allah. Ya. Sholi baso ya. Sholat, zikir, baca Quran, sodako juga itu utama ya. Khususnya kalau bapak-bapak hari Jumat itu untuk mempermudah rezeki kita itu keluarkan ya yang warna biru atau warna merah. Jangan dikeluarkan warna abu-abu. Ya, keluarkan warna biru atau merah. Kalau enggak ada yang merah, yang biru. Ya, kalau enggak ada yang biru, yang merah. Jangan yang abu-abu. Ya, 2000. Baliknya berapa modal 2000 gitu ya. Kalau modalnya 100.000 kan baliknya itu kan gede. Artinya kita harus jadi orang dermawan. Dermawan itu jangan perlu tunggu kaya dulu. Banyak orang yang kaya pelit, banyak yang orang kaya bakhil. Kita biasakan untuk bersedekah. Kenapa? Karena kunci hidup. Oke. Nah, kemudian itu namanya Al-Quran itu mengeluarkan kita dari apa sih yang harus kita lakukan. Allah jelaskan. Nah, amalnya itu adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Nah, supaya kita
berkata yang baik, Al-Quran memberikan konsep dasar. Itu pada surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36. Ini konsep dasar. Nah, setelah kita beribadah kepada Allah dengan shodiqah, kemudian Allah perintahkan wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husna. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Orang tuanya baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Yang sudah wafat kita doain. Ini tuntunan Quran. Kita hati-hati kita kirim Fatihah tiap hari. Kalau enggak doa, jadi tiap hari kita doa. Habis sholat pagi kita doain. Kirim Fatihah. Itu nanti berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga berbuat baik kepada saudara dekat dulu. Saudara dekat itu mungkin kan biasanya ya satu keluarga itu kan tidak semua sukses ya. Ada yang sukses, itu kompakan maksudnya itu. Jangan berbuat baik sama orang lain, sama saudara dekat enggak gitu. Jangan gitu. Itu namanya masih pamrih. Karena ada cerita murid saya ya. Katanya adanya ini banget sama orang lain, sama saudaranya pelit. Itu namanya masih pamrih, apa pengen dipuji, namanya riya gitu. Berbuat baik kepada saudara dekat kita. Ya, berbuat baik kepada saudara dekat itu ya, kalau tidak belum bisa bantu ya dengan senyum, ya dengan silaturahim, datangi kan gitu. Kemudian juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, juga waqul linnasi husna, dan berkata yang baik kepada manusia, yang santun, yang bermanfaat. Nah, kemudian diperkuat pada surah An-Nisa ayat 36 juga berbuat baik kepada tetangga dekat. Ya, walau tetangganya ngomel melulu, biarinlah. Yang penting kitanya, ya. Ini perintah Quran, berbuat baik kepada tetangga dekat, ya, kanan kiri, ya, depan belakang. Kemudian juga berbuat baik kepada tetangga yang jauh, tuh ada RT, ada RW. Kemudian juga wasahibi bil jambi, berbuat baik kepada teman-teman sejawat, ya, teman sekantor, teman kopdar, itu namanya teman sejawat, berbuat baik gitu. Nah, ini namanya tuntunan Al-Quran, ya. Wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nuri bi'izni. Kemudian wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan dengan Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan lurus, jalan yang lurus. Nah, jalan lurus jalannya yaitu pada surah Al-Fatihah. Terutama saya diskusi sama istri saya, sama anak di rumah yang di bareng. Jalan yang lurus itu yang kita minta setiap hari itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi jangan doa doang, jangan hanya berdoa saja, tetapi artinya dia belajar kayak gini, belajar. Kan banyak orang itu sholat aja belajar enggak, kan repot ya. Nah, di situ jelaskan bahwa jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, orang yang telah Allah berikan nikmat itu yaitu dijawab pada surah An-Nisa ayat 69, minan as-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu golongan daripada nabi dan rasul, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, ya, orang yang menyaksikan kebenaran Islam, kebenaran Rasul, kebenaran Quran, sehingga berjuang untuk Islam, mati pun siap, namanya mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Orang yang soleh adalah orang yang banyak kebaikannya, sedikit berbuat kesalahannya. Nah, inilah 4 golongan. Jadi Allah itu memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Terus kita bersemangat untuk membaca Quran, bersemangat mempelajari Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya.
orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin kita, diberikan kemudahan urusan kita, Allah berikan kabulkan doa kita. Yang belum haji mudah-mudahan Allah kabulkan supaya bisa berangkat haji. Dan kita pun berharap tentunya di majelis yang mulia ini yang mustajabah ya, karena saya lihat ini disaksikan ribuan malaikat, ibu-ibu galihan. Saya juga kalau lihat saya pingsan dulu semua. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga ya, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirah ampunannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta mendapatkan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, yang bertanya silakan ya. Mohon izin Ustaz. Ya, ya. Jadi saya ini sudah tua. Ya. Tapi saya tidak berilmu. Saya cuma ingin belajar dengar ini. Ya. Kaitan dengan sholat tasbih. Setelah kita sujud yang kedua, itu kan mau berdiri. Ya. Ini kan kita selalu melafazkan Allahu Akbar. Ya. Berarti kan langsung berdiri. Ya. Tapi kalau tasbih itu kan Baik. Allahu Akbar, itu kan kita duduk dulu. Ya. Tasbih. Ya. Nah terus untuk setelah tasbih ini apakah kita lafaz Allahu Akbar lagi? Ya, jadi setelah duduk kedua itu tidak takbir, duduk. Oh jadi setelah sujud duduk kedua tidak perlu melafaz Allahu Iya, Akbar. tidak Langsung takbir. gerak. Baru setelah baca tasbih baru takbir. Baru melafaz Takbir Allahu Akbar itu. Jadi setelah sujud duduk sebentar baca tasbih. Ya itu seperti itu. Betul. Oke. Kemudian Ya. ketika rokaat-rokaat yang sebelumnya itu kita bertasbih sesuai dengan sujud, rukuk. Tapi ketika tahiyat akhir ini yang suka jadi pemikiran sendiri. Kita tasbih dulu baru tahiyat atau Ya. tahiyat dulu baru tasbih? Tasbih dulu. Tasbih dulu baru tahiyat. Tahiyat betul. Jadi setelah pas sujud kedua itu duduk sebelum baca tahiyat itu tasbih dulu sebelum baru baca tahiyat. Oh siap. Oke. Ya biar jelas betul ya. Jadi nanti tinggal dipraktekkan. Jadi namanya Allah kasih anugerah. Tinggal kita jalani. Kenapa? Iya, sholat sunat tasbih jalan. Ya, kita ambil wudhu, kita laksanakan silakan. Itu nanti ya, insya Allah itu kita itu tambah dewasa. Ya. Dengan rajin melaksanakan sholat tasbih, kita tambah dewasa. Kan manusia itu banyak tua ya, dewasanya enggak gitu. Tapi dengan tasbih itu kita akan diarahkan. Allah didik, Allah ajarin lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih tenang lagi ya. Itu manfaatnya. Ya. Untuk yang pagi sama siang. Ya. Kalau siang itu tidak bisa dua-dua, tapi harus 4. Iya. Kalau malam 2-2. Simpel saja. Maksudnya itu samain aja. 4 aja sekalian. Oh siap. Gak usah pakai dalil siang malam. Oh siap. Pokoknya siang malam 4 saja. Siap. Supaya tidak berdiri. Maksudnya itu kan itu berat ya. Gitu. Jadi malam 4 ya, pagi juga 4 aja. Ya, bismillah. Saya juga begitu ya. Kadang malam, kadang siang ya. Lihat kondisinya ya. Kalau malam kondisinya lagi bagus, itu digabungkan tahajud, tasbih, witir. Kadang kalau saya lihat berasil ya, berasil itu berarti saya itu kadang mau tidur saya tasbih dulu, witir dulu. Ya. Witir atau tasbihnya. Kenapa? Karena harus berasil ya. Berasil itu jam 4 harus jalan terus ya. Bayangin ya, dulu sampai nginep saya berapa tahun di hasil. Kenapa? Karena memang komitmen dakwah Al-Quran itu begitu gitu ya. Dulu sempat bawa motor nginep, kebetulan almarhum Haji Nasir sempat itu beliin kasur yang pakai angin itu ya, pas bocor kan dipasang pakai gas. Ya, silakan. Ada lagi silakan Ibu. Ya.
Ya. Ya. Surah Luqman ya. Ya, betul. Baik. Ayat ketiga ya. Jadi di sini kita juga harus harus memahami tajwid. Ya, tadi itu penting, cuma karena memang kadang waktunya sempit ya. Jadi ada aturannya ya. Dari hukum-hukum tajwid ya, itu ada aturannya. Berarti kan ada namanya mad. Ini terkait dengan mad. Ada mad tabi'i, ada mad wajib mutasil, ada mad fasil, ada mad sukun, ada mad lazim. Nah, ketika berhenti di ma'am itu berarti ketika berwakaf itu hukumnya mad tabi'i atau mad asli, jadi dibaca dua harakat. Jangan lihat alisnya. Kenapa alis itu baru berlaku ketika diwasol? Nah, kalau diwasol kasus ini itu berarti dibaca 45 harakat, hukumnya menjadi munfasil. Itu ya. Jadi ketika wakaf itu dibaca dua harakat, hukumnya mad tabi'i. Jadi namanya hukum tajwidnya gitu ya. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Yang mana ya? Tapi empat. Kalau saya senang empat langsung, jadi tidak ada tahiyat awal, tidak ada langsung. Enggak, empat langsung. Nah, baru kalau mau dua-dua ya silakan. 2 rakaat berarti salam, naik lagi 2 rakaat. Tapi kalau 4 berarti langsung satu salam. Nah, oke. Iya Bu. Ya. Kalau tahajud masna dua ya. Ya. Ada yang 4 ya nggak mau. Gak ada tahiyat. Iya, kalau sholat sunnah itu tidak ada tahiyat, kalau 4 langsung habis, gitu. Dan yang ada tahiyat itu kan sholat wajib ya, zuhur, asar, maghrib, isya itu 2 rakaatnya ada tahiyat awal. Itu namanya sholat wajib. Kalau sholat sunnah, misalkan 4 rakaat itu satu salam ya, tidak ada tahiyat awal. Itu Bu ya. Jadi tahajud itu yang kuat itu makna baru, yang 4 itu kayak taraweh itu ada sebagai pendapat, itu ada yang 4 rakaat ya. Kalau Muhammadiyah itu tarawehnya 4-4-3 ya. Iya, kalau 3 berarti satu salam. Iya, tidak ada tadi sholat sunnah itu tidak ada tahiyat awal. Ya, ketika rakaatnya melebihi dari 2 rakaat. Jadi kalau mikir itu mau 3 rakaat satu salam boleh. Kalau mau dibagi 2 ya berarti 2 rakaat salam naik 1 lagi salam. Boleh, 21 boleh, 3 langsung boleh. Gitu. Ya. Cuma jangan tanya, berarti kan kalau begitu mah 21 genap ya, enggak juga, jangan logika. Jangan pakai akal, itu mah udah ketentuan dari Rasulullah, dari Allah gitu ya. Cuma bersama tadi ya, mau 2 salam misalkan berarti 3 rakaat berarti 2 kali salam. Kalau mau 3 rakaat itu berarti hanya 1 salam.
Hanya kelebihannya berarti dari sisi tahiyatnya itu ada 2 tahiyat. Itu keafdolannya. Kenapa tahiyat itu kan itu di situ aja sebenarnya itu. Silakan. Tapi kalau saya kadang-kadang yang praktis aja gitu ya. Lihat kondisionalnya ya. Tasbih saya seringan langsung aja 4 rakaat. Kenapa? Karena biar lebih fokus ya. Kalau 2 itu nanti takutnya lupa gitu. Termasuk ayatnya juga diurut tuh ya, diurut biar yang hafal-hafal yang pendek-pendek aja gitu ya. Tapi diurut dari yang susunan sesuai mushaf. Misalkan kalau pada waktu pagi itu soal tasbihnya surah Al-Duha, Al-Anfal ya, Al-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu aja. Bebas ya. Ada lagi silakan. Kenapa? Wah itu maksudnya? Enggak, kalau yang lain itu 2. Ya 2. Yang 4 itu tasbih, kemudian ya. Ya? Iya tidak ada, langsung 4 rakaat. Tadi yang tahiyatul awal itu khusus untuk sholat wajib, sholat sunnah itu kalau lebih dari tidak ada tahiyatul awal. Jadi 3 rakaat langsung sekali salam, 4 rakaat langsung sekali salam. Jadi ya apanya? Oh boleh. Kalau mau 4 langsung boleh. Ya. Atau 2 juga ya. Nah itu bebas. Dan juga kalau yang gitu-gitu kadang ya 2 ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, tapi saya bikin 2 salam ini 2 rakaat salam naik Ustaz. Dia kondisional. Jarang. Tapi kalau tasbih ya khusus tasbih saya 4. Ya. Ya. Zikir. Boleh. Gimana? Bacakan zikir. Oh bagus. Justru itu Bu, ya kalau Ibu tahu rahasianya ya, itu kalau saya memang beda sama yang lain. Maksud itu kalau yang lain ya, terutama mutawif ya, kalau ketika komat itu pakai buku. Kalau saya nggak mau pakai buku, ribet. Jadi apa maksudnya? Ya sesuai dengan malaikat itu zikirnya bikin tawaf itu. Jadi hanya awalnya ya, awal itu istilah ajaran Bismillah Allahu Akbar. Baru habis itu ya tasbih saja. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Kenapa mutawif pakai buku? Alasan dia itu alasannya takut lupa hitungannya. Apa supaya dipakai dia? Gitu sebenarnya supaya dipakai. Kalau saya pas pembimbing umrah itu haji ya kasih saya aja, saya ajarin, nggak pakai buku karena buku itu banyak berita dunianya. Ya ketika tahu itu kan ibadah saja lah gitu. Jadi ibadah haji umrah itu sebenarnya nggak ribet ya. Yang kayak ribet itu orang-orang. Yang begitu. Justru itu lebih afdal ya. Itu justru itu kalimat thayyibah yang paling utama ya. Setelah zikir istighfar, sholawat itu yang paling utama tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Perbanyak lagi. Ada lagi? Silakan Ibu Bapak. Ada lagi?
Ya? Gimana? Kalau apa? Ya, gimana? Kan semampu kita, ya. Karena sholat sunat tasbih itu berat, ya. Ya, nggak apa-apa deh, lanjut aja, kan? Ya. Saya juga lagi belajar kok, ya. Saya juga sama, belajar ini berbagi. Ya. Hari ini saya belum tasbih, kenapa? Kesini. Biasanya tadi mau tasbih dulu, wah kan cukup waktunya, ngalah dah. Mungkin habis ini gitu. Kenapa? Lagi membiasakan diri, ya, untuk rajin ibadah. Kenapa? Itu anugerah, nggak ada di ajaran lain, nggak ada. Ya, silakan ya Bu ya. Jadi yang paling tidak nanti kan paling tidak jadi haji kecil. Jangan sampai haji kecil pun enggak gitu maksudnya ya. Jadi kalau tidak haji ya umrohnya itu minta ya Allah kasih gitu ya. Ya. Dan itu juga ini sedikit cerita lagi ya. Masih ada sedikit menit. Jadi Ibu 2007 yang lalu ya ceritanya 2007 yang lalu saya sunat tasbih berjamaah di tasbih Jalan Gaharu Cipete. Itu malam Jumat. Nanti di rumah saya juga. Cuma ya biar lantai 2-nya selesai. Itu yang bawah bisa jebol biar luasan. Mau sholat tasbih di rumah. Jadi tiap malam Jumat itu ada sholat sunat tasbih di Jalan Gaharu Cipete Selatan. Nah, saya ikut sholat sunat tasbih. Suatu waktu itu saya mungkin kecapean, habis assalamualaikum saya tidur di situ, tidur sambil duduk. Ya 2007 ini ternyata saya kasih mimpinya apa? Saya di depan kapal besar banget sendirian gitu. 2008 berangkat, nah itu. Nah kalau kemarin 2023 ya saya lagi di zawiyah saya punya zawiyah di rumah ya, satu ruangan rumah saya. Itu siang hari saya habis lagi zikir, saya mencium wangi Ka'bah, masya Allah. Lama itu, wangi banget. Wah, saya berangkat haji lagi. Ternyata 2003 berangkat lagi kan gitu. Nah itulah Allah kasih. Jangan sendiri ya. Silakan tasbih ya. Silakan istiqomahkan. Ada lagi? Iya, tergantung sih. Iya, alhamdulillah. Iya, rodo. Ya, yang di rumah juga sih kalau rajin kadang-kadang suka gitu ya. Oh pagi itu nggak tahu mungkin malaikat ya. Betul. Makanya niat itu biar lurus dah, kita biar lurus aja gitu ya. Gak usah macam-macam dah. Dinas Suratul Mustaqim aja dah. Oh iya. Ka'bah ya, Ka'bah itu luar biasa ya. Wangi sekali, kenapa memang asli ya minyak wanginya Pak. Oh iya. Apalagi tiap hari influenza dulu. Baik. Cukup dulu ya kita doa ya mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan pertemuan ini Allah jadikan sebagai amal ibadah, amal soleh ya, menjadi syafaat yang kiamat ya. Pak Amin rajin khusus ya, malaikat juga ada yang videoin kita ya. Insya Allah ini akan menjadi syafaat yang kiamat ya, untuk kita semua ya. Kita baca doa Allah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الحميد حمدا مزيدا يا ربنا سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض والشمس كما بدل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل سقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا في كل أمرنا اللهم يسر لنا في كل حاجتنا اللهم يسر لنا زيارة المملكة المكرمة والمدينة المنورة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan pengertian ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami ibu baik ada kata-kata maupun penyajian konstruksinya. Mudah-mudahan di program berikutnya ibu bisa hadir, yaitu bulan Februari akan kedua ibu sekaligus bulan insya Allah tanggal 9 Februari insya Allah tahun itu berarti sementara karena menghadapi bulan Ramadan. Tapi kalau nasib tidak ada, berarti ya bu kita programnya hasil ya yang hari sekarang insya Allah. Itu aja dari saya. Terima kasih kepada Pak Kuning yang ada banyak di belakang, ya. Jadi ibu di